Kami calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah akan mendemonstrasikan untuk mengerjakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Saya Umar Hasan dari SMK Negeri 2 Kebumen. Dan saya Mimin Munjiatun dari SD Negeri 1 Pujangan, Kecamatan Sandang, Kabupaten Kebumen. Dan saya Puji Astuti dari SDN 2 Tanasari, Kabupaten Kebumen. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Puji. Waalaikumsalam Bu Wiwin. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Puji? Alhamdulillah baik. Bagaimana dengan Ibu? Alhamdulillah baik Bu. Nah Bu Puji, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan-pertanyaan pada Ibu. Pertama-tama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian pada coaching kita hari ini. Coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee, dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama yang akan saya ajukan kepada Ibu Puji, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kita kali ini? Kompetensi yang akan saya kembangkan pada coaching kita kali ini adalah vision, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik, pertanyaan kedua, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Kompetensi yang ingin saya kembangkan spesifik adalah mendengarkan aksi dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Pertanyaan yang terakhir yaitu indikator yang bagaimana yang diinginkan Ibu dalam proses coaching kali ini. Saya ingin coaching kita kali ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Baik Bu, terima kasih. Demikian dulu ya Bu praobservasinya kali ini. Silakan Ibu melaksanakan coachingnya kepada coachee. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Sama-sama Bu. Assalamualaikum Pak Umar. Waalaikumsalam Bu Puji. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu Puji sehat. Pak Umar, saya melihat wajahnya Pak Umar itu kayak bagaimana gitu ya. Apa ada yang bisa saya bantu? Iya nih Bu Puji, saya punya permasalahan di kelas. Ada siswa yang tertinggal pelajaran, dia tidak bisa gambar di struktur. Selanjutnya dia juga tidak bisa mencetak dengan hasil skematis Bu Puji. Oh ya, Pak Umar, untuk percakapan kita kali ini, apa yang Pak Umar harapkan? Saya dalam percakapan pada hari ini, saya ingin menemukan siswa tersebut bisa menggambar dan mencetak dengan hasil skematis Bu Puji. Oh ya baik Pak Umar, tadi bilang agar siswa itu bisa mencetak gitu ya Pak. Ya. Lalu, apakah Pak Umar sudah menyusuri penyebab dari permasalahan ini belum Pak? Saya pernah menelusurinya bersama guru bimbingan konseling, ya, di mana siswa ini itu tertinggal pelajaran, jarang berangkat sekolah karena urusan keluarga. Juga siswa ini itu unik Bu,
Jadi jadi siswa ini itu tinggal pelajaran banyak, yaitu karena jarang berangkat. Seperti itu, Bu. Lalu dari pengamatan Pak Umar itu tadi, mengapa dia melakukan hal tersebut sehingga beberapa pelajaran dengan Pak Umar itu tertinggal? Tadi sudah tak sampaikan, jadi jarang berangkat, Bu, ya siswanya. Terus juga siswanya ketika belajar itu sering bermain di kelas. Jadi seperti itu, Bu. Jadi kurang untuk termotivasi gitu ya Pak? Iya, betul. Nah, dari Pak Umar sendiri, kira-kira kondisi ideal yang Pak Umar harapkan dari murid tersebut itu seperti apa? Kondisi idealnya siswa tersebut bisa menggambar dan bisa mencetak dengan hasil skalatis, karena kompetensi tersebut akan dipakai untuk bekal dia untuk praktek kerja lapangan, Bu. Berarti pengetahuan dasar untuk praktek kerja di lapangan, gitu ya Pak? Dan Kalau begitu, apakah ada metode yang sudah berhasil yang sudah Pak Umar lakukan di kelas? metode yang sudah berhasil, iya, Bu. Jadi saya pernah berkomunikasi dengan guru bimbingan konseling, dengan kerjasama dengan guru BK, dengan orang tua, mendatangkan orang tua ke sekolah atas izin kepala sekolah. Jadi kita undang orang tuanya ke sekolah, kita konseling kenapa dan sebagainya, sampai siswa itu nangis, Bu. Selanjutnya ada di siswa tersebut juga terdapat meningkat prosesnya, semangat belajar. Ya, luar biasa sekali Pak Umar. Saya acungi jempol. Baiklah Pak, apa saja rencana yang akan Pak Umar lakukan dan bagaimana langkah-langkahnya? Rencana yang ingin saya lakukan itu tadi memanggil orang tua ke sekolah, terus setelah itu berkomunikasi dengan orang tua, terus bekerja sama dengan toolman untuk mengawasi siswa tersebut belajar. Saya juga punya tutorial YouTube, Bu. Jadi saya share link, nanti siswanya juga belajar mandiri. Jadi kurang lebih seperti itu. Berarti itu ada checklistnya seperti itu ya Pak? Bukti bahwa kita itu memantau. Betul. Baik Pak Umar, siapa yang bisa membantu Bapak dalam menyusun maupun melaksanakan rencana tersebut Pak? Yang saya minta libatkan yaitu yang pertama pastinya guru bimbingan konseling, selanjutnya kepala sekolah, dan ketua kompetensi keahlian, Bu, di jurusan DPID SMK 2 Kota. Seperti itu. Berarti banyak tim ya Pak untuk berkolaborasi. Betul. Nah, kira-kira berapa lama waktu yang dibutuhkan oleh Pak Umar untuk melaksanakan rencana kerja ini? Waktu yang dibutuhkan kurang lebih, karena ini kompetensi tidak langsung gitu ya, Bu, dibutuh proses kurang lebih sekitar 1,5 bulan. 1,5 bulan. Waktu yang lama ya Pak untuk proses dengan tidak instan, itu bagus sekali Pak. Nah, kapan Pak Umar itu bisa melaksanakan rencana ini Pak? Saya ingin merencanakan segera, Bu. Hari ini hari Jumat, insya akan kita panggil segera komunikasi hari Senin, Bu, langsung kita mulai, karena siswa itu betul-betul ketinggalan pelajaran, jadi biar segera tertangani. Senin akan saya mulai, Bu. Berarti untuk proses melakukan kegiatan ini ada 2 hari ya Pak untuk mempersiapkannya. Betul. Selanjutnya, Pak Umar berkomitmen seperti apa yang Pak Umar lakukan agar rencana ini bisa berjalan dengan baik, gitu Pak? Komitmen yang ingin saya lakukan yaitu siswa tersebut betul-betul bisa menguasai kompetensinya, yaitu menggambar serta mencetak dengan hasil skalatis sebelum dia terjun ke praktek kerja lapangan. Ya, berarti yang diinginkan Pak Umar itu membekali anak tersebut ya Pak. Setidaknya pengetahuannya itu cukup untuk terjun di lapangan itu. Adakah dokumen dari pihak lain yang Pak Umar butuhkan?
Dukungan dari pihak lain itu ada toolman atau karyawan yang membantu di jurusan DPIB, namanya Pak Catur. Jadi saya akan minta tolong sama Pak Catur untuk mengkondisikan lab untuk belajar. Jadi dia merasa nyaman, terus dia belajar dengan baik nantinya. Baik Pak Umar, semoga rencana yang Pak Umar inginkan bisa berjalan dengan lancar. Amin. Lalu bagaimana perasaan Pak Umar setelah berbincang-bincang dengan saya? Setelah tadi komunikasi dengan Bu Puji, saya menemukan solusi, Bu. Menemukan solusi bagaimana caranya menangani siswa tersebut, ya, agar dia itu bisa tadi mencetak dengan hasil skalatis dan menggambar, karena menggambarnya pakai komputer. Saya menemukan solusi dengan ngobrol dengan Bu Puji. Syukurlah kalau begitu Pak. Adakah hal yang lain yang ingin disampaikan Pak Umar? Mungkin cukup, Bu. Sama-sama Pak, semoga Pak Umar sukses selalu untuk karirnya. Ya. Semoga anak yang ingin Pak Umar itu tadi dapat tercapai dengan baik. Amin. Sukses selalu, semangat tetap berkarya, memberikan yang terbaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Puji. Waalaikumsalam Bu Wiwi. Nah, tadi Bu Puji sudah melaksanakan coaching ya dengan Pak Umar. Alhamdulillah ya Bu, sudah terlaksana. Sebelum penutupan ya Bu, saya akan memberikan pertanyaan pasca observasi ya Bu. Iya Bu. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang ingin dicapai? Di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta, dengan menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut itu menggali coach untuk menceritakan permasalahannya dan menemukan solusi-solusinya. Baik Bu. Menurut saya sebagai observer, proses coaching tadi sudah berjalan dengan baik dan prosesnya sudah sesuai dengan alur tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Dan juga Bu Puji sudah berusaha menggali dan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Pak Umar sehingga Pak Umar bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dan juga coaching sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Pertanyaan terakhir ya Bu Puji, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang baru sekali dilakukan? Kompetensi yang ingin saya lakukan dengan cara lebih memahami lagi proses alur tirta sehingga saya nanti dapat melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Ya, nah gitu ya Bu. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching lebih baik lagi. Demikian observasi kita kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya tutup ya Bu. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Wiwin. Waalaikumsalam Pak Umar. Bagaimana kabarnya Bu Wiwin? Alhamdulillah kabar saya hari ini baik. Pak Oh. Umar, bagaimana Pak Umar kabarnya? Alhamdulillah Bu Wiwin. Baik Bu Wiwin, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan nih sama Ibu. Ya, Yang baik. pertama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Baik Bu, pada coaching hari ini coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian bagaimana Bu Wiwin memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, Ibu Wiwin, jangan lupa ya disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baik Bu Wiwin, pertanyaan pertama yang ingin saya tanyakan,
yaitu kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini. Baik Pak, kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah present, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik Bu Wiwin, pertanyaan kedua, kompetensi mana yang ingin Bu Wiwin kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Ya, kompetensi yang ingin saya kembangkan secara spesifik adalah mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Kemudian pertanyaan yang terakhir Bu Wiwin, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Bu Wiwin dalam proses coaching kali ini? Baik Pak, saya ingin coach kita kali ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Baik Bu Wiwin, demikian dulu ya Bu pra-observasi pada kali ini. Silakan Ibu melakukan coaching terhadap coaching. Semoga sukses Bu. Baik, terima kasih Pak. Sama-sama Bu Wiwin. Assalamualaikum Bu Puji, selamat siang. Waalaikumsalam Bu Wiwin, selamat siang juga. Bu Puji, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu, bagaimana dengan Ibu? Alhamdulillah saya juga baik. Bu Puji, sesuai dengan janji kita kemarin, hari ini kita akan bincang-bincang sebentar saja. Dalam percakapan kita kali ini, apa yang ingin Bu Puji sampaikan? Oke, baik Bu Wiwin. Pada pertemuan kita kali ini, saya akan membahas masalah murid saya Bu. Jadi begini Bu, di kelas saya ada satu siswa yang setiap pagi berangkat sekolah, kalau ditinggalkan ibunya pulang, selalu menangis. Jadi anak tersebut maunya selalu ditungguin oleh ibunya. Nah, saya ingin anak tersebut untuk mandiri, karena pada tahap usia murid saya tersebut sudah mampu untuk mandiri. Mandiri dalam hal berangkat sekolah itu tidak diantar atau ditungguin ibunya di kelas. Gitu Bu. Oh, baik, jadi begitu ya Bu permasalahannya. Ada anak yang terus tergantung pada ibunya. Jadi ketika diantarkan terus ditinggal itu menangis. Begitu ya Bu? Ya betul gitu. Dan Bu Puji ingin supaya bagaimana caranya anak ini nanti bisa mandiri. Ketika ditinggal ibunya di sekolahan sendiri itu tidak menangis. Begitu ya Bu Puji? Ya betul gitu Bu. Nah, hari ini kita akan bincang-bincang jadi apa yang ingin Bu Puji capai? Apa yang ingin Bu Puji hasilkan dari percakapan kita siang ini? Oke, jadi di akhir percakapan ini saya itu ingin mendapatkan solusi. Baik. Bagaimana caranya agar anak yang nangis itu bisa jadi mandiri gitu Bu. Baik, jadi Bu Puji ini nanti di akhir percakapan ingin mendapatkan solusi bagaimana caranya supaya anak yang nangis tadi itu bisa mandiri. Seperti itu ya Bu? Ya betul seperti itu Bu. Nah Bu Puji, saya ingin bertanya sedikit. Jadi menurut Bu Puji, anak yang dikatakan mandiri itu yang seperti apa Bu Puji? Jadi menurut saya ya, anak yang mandiri di usia semurid saya itu tadi sudah tidak bergantung pada orang lain lagi. Dalam hal sekecil apapun sudah tidak bergantung pada orang lain lagi. Itu Bu. Ya baik, jadi menurut Bu Puji, anak yang mandiri itu anak yang tidak bergantung kepada orang lain. Jadi sudah bisa melakukannya sendiri meskipun hal sekecil apapun itu. Nah begitu ya Bu? Ya betul itu Bu. Menurut Bu Puji, indikator seorang anak dikatakan mandiri itu yang bagaimana? Anak itu bisa dikatakan mandiri itu seperti apa Bu Puji? Jadi contoh kecil ya Bu, anak berani di kelas sendiri tanpa pendampingan orang tuanya. Minimal dia itu tidak menangis saat ditinggal orang tuanya pulang. Itu Bu. Ya, jadi indikator pertamanya anak itu tidak menangis ya ketika ditinggal orang tuanya. Nah, kira-kira ya Bu,
yang membuat anak tersebut itu menangis apa, Bu? Ya, mungkin sepertinya anak tersebut itu kurang nyaman dengan lingkungan belajar. Dia masih belum sepenuhnya akrab dengan teman-temannya. Mungkin sepertinya dia masih takut dengan saya sebagai guru. Oh, baik. Berarti anak tersebut menangis karena belum beradaptasi dengan lingkungannya, juga belum bisa membaur dengan teman-temannya. Seperti itu ya, Bu? Ya, betul. Nah, kira-kira Bu Puji, apa yang Bu Puji lakukan supaya anak tersebut bisa beradaptasi dengan lingkungannya, supaya anak tersebut nyaman dengan lingkungannya dan bisa cepat akrab dengan temannya, juga bisa akrab dengan Bu Puji sebagai gurunya. Nah, kira-kira yang bisa Bu Puji lakukan apa? Sepertinya saya akan menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan menyenangkan tentunya. Oh, begitu. Bagus sekali ya Bu Puji. Jadi nanti Bu Puji berencana akan menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan dan nyaman. Nah, lingkungan belajar yang nyaman itu yang seperti apa Bu Puji? Saya akan menyiapkan kelas saya semenarik mungkin dengan memberikan hiasan yang menarik, permainan edukasi yang beragam, melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan, memajang hasil karya semua siswa agar mereka merasa bangga dan merasa memiliki kelas tersebut, sehingga mereka akan betah di dalam kelas. Seperti itu, Bu. Wah, itu sepertinya menarik sekali ya Bu Puji. Jadi nanti Bu Puji akan menghias kelas sesuai dengan minat anak tersebut. Kemudian akan memajang hasil karyanya di papan pajangan, juga menyediakan anak permainan edukatif yang beraneka ragam. Terus Bu Puji akan melakukan kegiatan pembelajaran yang menyenangkan. Seperti itu, Bu. Betul, seperti itu, Bu. Nah, baik Bu Puji. Itu tadi kan yang berhubungan dengan lingkungan belajar yang menyenangkan tadi ya, Bu. Nah, untuk supaya anak ini bisa akrab dengan temannya, juga bisa akrab dengan lingkungan, kira-kira apa yang bisa Bu Puji lakukan? Saya akan mengimplementasikan pembelajaran sosial emosional di kelas saya, baik dengan mengintegrasikannya dalam pembelajaran maupun menciptakan iklim positif dan budaya positif. Seperti itu. Ya, baik Bu Puji. Jadi nanti Bu Puji akan mengintegrasikan pembelajaran sosial dan emosional di kelas dan juga akan menciptakan iklim positif dan budaya sekolah. Seperti itu ya, Bu? Ya, betul seperti itu, Bu. Ya, baik. Nah, kira-kira nih Bu Puji, langkah apa saja yang bisa dilakukan dalam mengimplementasikan pembelajaran sosial emosional tadi? Apa saja yang bisa Bu Puji lakukan? Untuk menciptakan iklim positif dan budaya sekolah, saya akan membuat papan emosi dan melakukan restitusi. Dan saya juga akan mengintegrasikan sosial emosional dalam pembelajaran. Dan saya akan mencoba melakukan penguatan kompetensi sosial emosional yang saya integrasikan dalam pembelajaran saya nanti. Gitu, Bu. Ya, baik, Bu. Saya kira itu sangat menantang ya, Bu Puji. Jadi nanti Bu Puji akan membuat papan emoji, melakukan restitusi, juga akan melakukan penguatan sosial emosional dengan mengintegrasikannya ke dalam pembelajaran. Seperti itu ya, Bu Puji. Betul. Nah, Bu Puji, kalau boleh saya rangkum nih ya. Jadi langkah-langkah yang nanti akan Bu Puji lakukan yaitu yang pertama, menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan dengan cara menghias kelas,
menyediakan permainan edukatif yang beraneka ragam, dan melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan, dan juga memajang hasil karya dari siswa. Dan yang kedua, Bu Puji akan mengimplementasikan pembelajaran sosial dan emosional dengan membuat papan emoji, juga melakukan restitusi, dan juga akan mengintegrasikan PSE ke dalam pembelajaran dengan penguatan sosial emosional. Seperti itu, Bu Ya, Puji. betul, seperti itu, Bu. Ya. Nah, Bu Puji, di antara beberapa hal tersebut, kira-kira menurut Bu Puji mana yang paling mungkin untuk dilakukan terlebih dahulu? Jadi yang kira-kira bisa langsung segera diaplikasikan itu yang mana? Yang pertama, Bu, yaitu menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan Ya. dengan menghias kelas, menyediakan permainan edukasi yang beragam, melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan, dan memajang hasil belajar di papan pajangan agar mereka merasa bangga dan merasa memiliki kelasnya. Gitu, Bu. Saya sangat setuju sekali dengan Bu Puji. Jadi nanti langkah yang pertama yang akan segera dilakukan yaitu akan menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan dengan cara menghias kelas, menyediakan permainan edukatif yang beraneka ragam, melakukan pembelajaran yang menyenangkan, dan juga memajang hasil karya siswa di papan pajangan. Begitu ya Bu Puji. Betul, begitu, Bu. Ya, itu yang dilakukan pertama ya. Nah, sekarang saya ingin Bu Puji ceritakan menghias kelasnya itu yang seperti apa, Bu Puji? Saya akan menghias kelasnya itu sesuai dengan kebutuhan belajar siswa. Yang meliputi minat dan profil belajar setiap siswa. Gitu, Bu. Oh, jadi Bu Puji sudah mengamati kebutuhan belajar siswa yang meliputi minat, profil, dan belajar siswa. Jadi nanti kelasnya akan dihias sesuai dengan kebutuhan belajar siswa. Begitu ya, Bu? Iya, betul, begitu. Nah, baik Bu. Kira-kira Bu, dalam menghias kelas ini apakah ada yang bisa membantu Bu Puji dalam menghias kelas atau Bu Puji melakukannya sendiri? Saya akan berkoordinasi dengan wali siswa Ya. dan mengajak semua anak dalam menghias kelas, sehingga anak tersebut merasa bangga dan merasa ikut memiliki kelasnya. Gitu, Bu. Baik, jadi untuk menghias kelas, Bu Puji akan melibatkan orang tua dan juga anak. Anak-anak juga ikut serta dalam menghias kelas ya Bu? Iya, gitu. Ya. Nah, Bu Puji, pada titik ini dari percakapan kita yang sudah sampai sini, apa yang Bu Puji dapatkan dari percakapan kita hari ini? Jadi, untuk membuat anak itu tidak menangis lagi ketika ditinggal ibunya, saya akan menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan, Ya. mengimplementasikan pembelajaran sosial emosional, dan yang segera saya lakukan yaitu menghias kelas sesuai kebutuhan siswa dengan melibatkan wali siswa dan semua siswa. Itu. Ya, jadi kira-kira Bu Puji rencana kapan nih akan dilaksanakan? Sepertinya mulai besok, Bu, akan saya mulai dengan mendiskusikannya dengan orang tua dan mengumpulkan bahan untuk menghias kelas. Baik, Bu Puji. Jadi saya ini sangat antusias sekali ya bagaimana nanti hasilnya. Jadi langsung bisa diterapkan besok sih Bu? Iya, bisa. Ya. Jadi nanti kita akan bincang-bincang lagi, mungkin seminggu lagi ya. Mungkin kalau menghias kelas butuh waktu yang agak lumayan lama. Jadi seminggu lagi setelah Bu Puji selesai menghias kelas, kita recall lagi ya Bu. Iya, baik, Bu. Dan saya doakan semoga dengan kelas yang dihias dengan kebutuhan belajar siswa, anak tersebut sudah tidak menangis lagi ketika ditinggal ibunya. Terima kasih, Bu.
Iya, sama-sama Bu Puji. Dari saya sekian dulu ya. Assalamualaikum Bu Puji. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Wiwin. Waalaikumsalam Pak Umar. Nah, Bu Wiwin tadi sudah melakukan coaching dengan Bu Puji ya Bu. Iya betul Pak. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita akhiri ya Bu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan observasi. Yang pertama, apa saja yang sudah Bu Wiwin lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Ya, baik Pak Umar. Di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta dengan menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut itu menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya. Seperti itu Pak. Oke, Bu Wiwin. Menurut saya sebagai observer, Ibu tadi sudah melakukan proses coaching dengan Bu Puji, sudah berjalan dengan baik. Dan juga prosesnya sudah sesuai alur kita. Dan Bu Wiwin juga sudah berusaha menggali dengan pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Puji, sehingga Bu Puji bisa menemukan solusi dari permasalahan yang juga coaching juga tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching ya Bu. Iya. Terakhir Bu, sebelum kita tutup, yaitu kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan? Baik Pak, kompetensi yang ingin saya lakukan dengan cara lebih memahami lagi proses tirta, sehingga saya nanti dapat melakukan coaching lebih baik lagi. Nah, itu ya Bu, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik. Demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Umar. Waalaikumsalam Bu Puji. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik Bu Puji. Nah, Pak Umar, kita akan melakukan coaching. Sebagai awal, saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan pada Pak Umar. Pertama-tama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian pada coaching kita hari ini. Coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian bagaimana Bapak memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama adalah, kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada coaching kita kali ini? Potensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama present atau mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot Bu Wiwin. Pertanyaan kedua adalah, kompetensi mana yang akan Bapak kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Kompetensi yang spesifik yang saya ingin kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Pertanyaan yang terakhir yaitu indikator yang bagaimana yang diinginkan Bapak dalam proses coaching kali ini. Saya ingin Assalamualaikum Bu Wiwin. Waalaikumsalam Pak Umar. Bagaimana kabarnya Bu Wiwin? Alhamdulillah, kabar saya baik Pak Umar. Pak Umar bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu Wiwin. Iya, saya mohon maaf ya Pak Umar, soalnya sudah mengganggu waktunya. Oh tidak Bu Wiwin, kurang lebih ini ada waktu kita ngobrol bersama kurang lebih 10-15 menit ya. Kira-kira Bu Wiwin ada permasalahan apa ini Bu? Iya baik Pak Umar, begini. Jadi salah satu murid di kelas saya itu ada yang tidak bisa fokus Pak ketika saya berikan tugas. Nah jadi dia itu kayak jadi troublemaker loh Pak.
di kelas. Jadi sebelum tugasnya selesai, dia itu selalu mengajak teman-temannya yang lain untuk bercerita. Nah, hal ini itu membuat anak-anak yang lain itu jadi terganggu, sehingga anak-anak yang lain itu juga nggak bisa mengerjakan tugas tepat waktu. Seperti itu, Pak Umar. Berarti ada siswa yang sering berbikin kasus ya Bu ya di kelas Ya, ya. seperti itu. Baik, di akhir pembicaraan kita nanti apa yang Bu Wiwin harapkan dari obrolan kita pada siang hari ini Bu? Iya, jadi saya ingin nanti ada semacam solusi begitu Pak, agar anak yang tidak fokus dalam mengerjakan tugas itu nanti bisa fokus dan tidak mengganggu temannya lagi, begitu Pak. Berarti Bu Wiwin mengharapkan siswa ini bisa fokus pada pelajarannya dan juga tidak mengganggu siswa yang lainnya begitu ya Bu Wiwin. Betul seperti itu Pak. Selain itu kondisi ideal yang Bu Wiwin harapkan apa Bu Wiwin? Jadi saya ingin anak itu ketika misalnya diberikan tugas mandiri begitu ya Pak, dia itu bisa fokus. Jadi sebelum tugasnya selesai itu anak itu bisa mengerjakan sampai selesai dan tidak mengganggu teman-temannya lagi begitu Pak. Baik, Bu Wiwin mengharapkan biar siswa tersebut itu fokus dan tidak mengganggu teman-temannya lagi gitu ya. Baik, Bu Wiwin, kalau kita bisa rank 1 sampai 10 ya, untuk siswa tersebut posisi saat ini ranksnya berapa Bu Wiwin? Ya, kalau range-nya saat ini itu di angka 5 mungkin ya Pak. Di angka 5 ya Bu Wiwin ya. Betul. Berarti kalau dinaikkan lagi tujuan Bu Wiwin ingin anak tersebut dari 5 menjadi berapa Bu Wiwin? Kalau saya, karena saya situasinya di kelas rendah ya Pak, jadi tidak usah banyak-banyak. Saya ingin ranknya bisa naik 2 atau 3 lah, di rank 7 sepertinya Pak. Rank 7 berarti Bu ya, dari 5 untuk Ya, naik rank 7 Bu ya. Nah, Bu Wiwin pernah menghadapi, pastinya Bu Wiwin sudah menjadi seorang guru cukup lama, pastinya punya pengalaman nih Bu Wiwin yang pernah diterapkan kepada siswa seperti siswa tersebut sebelum-sebelumnya. Bagaimana itu? Iya, jadi saya akan ini Pak, mengintegrasikan pembelajaran sosial dan emosional dalam pembelajaran saya dan juga menciptakan iklim positif dan budaya sekolah. Sepertinya seperti itu Pak Umar. Berarti akan menciptakan di pembelajaran sosial nasional sama pembiasaan kegiatan positif ya. Iya betul Pak. Nah, Bu Wiwin untuk menunjukkan aksi tersebut, Bu Wiwin butuh dukungan apa siapa saja Bu Wiwin? Ya, jadi saya untuk melaksanakan ini butuh dukungan tentunya karena ini di kelas saya. Jadi saya membutuhkan dukungan dari anak dan semua warga di kelas saya. Dan juga saya butuh juga dukungan dari orang tua begitu Pak. Jadi Bu Wiwin mengharapkan dukungan dari teman-teman sekelasnya, terus dengan orang tua. Mungkin ada siapa lagi Bu yang akan dilibatkan untuk aksinya Bu Wiwin ini mengenai siswa tersebut? Ya, kalau selain orang tua, warga sekolah juga mungkin akan saya libatkan karena ini hubungannya dengan budaya positif atau iklim positif yang ada di sekolah begitu Pak. Baik Bu Wiwin, bagus sekali rencana yang sudah Bu Wiwin sampaikan tadi. Kira-kira ini Bu Wiwin mau melaksanakan aksi tersebut kapan Bu Wiwin? Ya karena ini tidak begitu memakan waktu yang persiapan yang banyak, jadi saya akan segera melaksanakannya mungkin besok Pak.
Berarti besok gitu bisa ya? langsung saya laksanakan gitu Pak. Kurang lebih membutuhkan waktu berapa lama Bu untuk siswa tersebut agar mencapai tujuan yang tadi Bu Win sudah sampaikan di depan? Baik Pak, untuk waktunya saya perkirakan karena tadi saya kan akan menerapkan pembelajaran, mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional di kelas. Jadi mungkin dalam pembiasaan budaya sekolah atau iklim positif yang akan saya laksanakan kira-kira butuh waktu sekitar ya 2 mingguan mungkin Pak, untuk bisa membuat anak tersebut fokusnya kembali dan tidak mengganggu temannya lagi. Baik Bu Win, berarti Bu Win kurang lebih butuh waktu sekitar 2 minggu untuk melaksanakan aksi yang sudah Bu Win sampaikan tadi. Iya betul Pak. Iya Bu Win, jadi kita berharap semuanya mudah-mudahan apa yang sudah Bu Win laksanakan dapat berjalan lancar. Kurang lebih 2 minggu besok kita ketemu lagi Bu Win untuk mendiskusikan hasilnya. Baik, hasil rencana seperti ini. Baik Bu Win, dari obrolan tadi dari awal sampai akhir, Bu Win apa yang dirasakan Bu Win obrolan kita pada hari ini? Alhamdulillah Pak, setelah saya menyampaikan keluh kesah saya kepada Pak Umar dan menceritakan apa yang menjadi permasalahan saya di kelas, dari percakapan kita ini saya menemukan solusi bagaimana nanti saya membuat anak-anak di kelas saya fokus dalam belajar. Jadi sudah menemukan solusi dan rencananya solusi itu akan segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas saya. Terima kasih Pak Umar. Oke, sama-sama Bu Win. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi Bu Win sebelum kita akhiri obrolan kita pada siang hari ini? Sepertinya sudah cukup ya Pak, kita menunggu aksi saya dulu. Baik. Bersama anak-anak dan besok akan saya sampaikan lagi kepada Pak Umar hasilnya. Oke Bu Win, Pak. besok 2 minggu lagi kita ngobrol lagi seperti Ya, Bu Win. tentu saja Pak. Mudah-mudahan hasilnya menggembirakan dan siswa tersebut bisa berkolaborasi, bisa mengikuti pelajaran kembali. Oke Bu Win, terima kasih Bu Win. Sama-sama waktunya. Pak Umar. Assalamualaikum Pak Umar. Waalaikumsalam Bu Puji. Nah, tadi Pak Umar sudah melaksanakan coachingnya ya dengan Bu Wiwin. Alhamdulillah sudah Bu. Nah, sebelum penutupan, saya akan memberikan beberapa pertanyaan pasca observasi ya. Yang pertama, apa saja yang sudah Pak Umar lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator pencapaian yang ingin dicapai? Baik Bu, di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta, yaitu menanyakan tujuan, mengidentifikasi rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut itu bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya. Oke Pak Umar, menurut saya sebagai observer, proses coaching tadi sudah berjalan dengan baik dan prosesnya sudah sesuai dengan alur kita. Dan juga Pak Umar sudah berusaha menggali dan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Wiwin sehingga Bu Wiwin bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dan juga coaching sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Pertanyaan terakhir, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang baru sekali dilakukan? Kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi alur proses Tirta, sehingga saya nanti dapat melakukan coaching dengan lebih baik lagi Bu Puji. Nah begitu ya, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching lebih baik lagi. Demikian observasi kita kali ini, semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.